Ini adalah sebuah kisah tentang seorang calon pemimpin daerah yang mati tenggelam di kolam darah akibat tega menjadikan saudaranya sendiri sebagai tumbal pesugihan. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah kota kecil yang sedang bersiap menghadapi pemilu daerah, seorang pria bernama Arman Satrio tengah duduk di ruang kantornya, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Angka-angka dalam laporan keuangannya terlihat jelas, defisit besar, modal kampanyenya tidak cukup. Arman bukan pria biasa. Ia berasal dari keluarga sederhana yang berhasil merangkak naik berkat kerja keras. Selama bertahun-tahun, ia membangun reputasi sebagai pengusaha sukses di sektor konstruksi. Namun di balik citra itu, ambisinya membara. Ia ingin berkuasa. Sejak kecil, Arman bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa hanya orang kuat dan cerdas yang dapat mengubah nasib banyak orang. Tetapi politik bukan hanya soal kepintaran. Ia butuh uang, koneksi, dan pengaruh. Kini, lawan-lawan politiknya bergerak cepat. Mereka punya modal besar, jaringan luas, dan kampanye yang agresif. Sementara itu, tim sukses Arman mulai khawatir. Pak Arman, kita butuh dana tambahan untuk spanduk, baliho, dan iklan digital. Kalau tidak, kita bisa tertinggal jauh. Ujar seorang pria berkemeja putih dengan nada cemas. Arman menyandarkan punggungnya, menatap meja kayu di depannya. Uang, selalu tentang uang. Berapa lagi yang kita butuhkan? Tanyanya. Setidaknya 5 miliar rupiah untuk memastikan kemenangan. Jawab pria itu dengan ragu. Arman mendengus. Angka itu bukan kecil. Meski usahanya berkembang, sebagian besar uangnya terikat dalam proyek. Ia tak bisa mengalirkan dana dalam jumlah besar tanpa menarik perhatian. Malam itu, Arman pulang ke rumah dengan kepala penuh beban. Ia merebahkan diri di sofa, menyalakan televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Ia butuh solusi cepat. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika Anda ingin menang, datanglah ke Kalimantan. Ada jalan lain untuk mendapatkan kekuasaan. Hubungi nomor ini jika tertarik. Arman menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Siapa yang mengirim pesan ini? Awalnya, ia ingin mengabaikannya, tapi pikirannya terus berputar. Apakah ini hanya kebetulan, atau ini jawaban atas kebuntuannya? Setelah beberapa menit berpikir, Arman mengetik balasan. Siapa Anda? Apa yang bisa Anda tawarkan? Balasan datang hampir seketika. Saya hanya perantara. Jika Anda benar-benar siap untuk menang, datanglah. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Arman menelan ludah. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa dalam politik permainan kotor adalah hal biasa. Tapi ini terdengar seperti sesuatu yang lebih dari sekadar politik uang. Ia berdiri dari sofa, menatap keluar jendela ke arah langit malam yang gelap. Hatinya berdebar. Apakah ia cukup nekat untuk mengambil jalan ini? Dalam beberapa menit, ia sudah mengambil keputusan. Ia akan pergi ke Kalimantan. Beberapa hari setelah menerima pesan misterius itu, Arman terbang ke Kalimantan. Ia tidak memberitahu siapapun tentang tujuannya, bahkan kepada tim suksesnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan seorang investor potensial untuk membahas pendanaan kampanye. Pesawat yang ia tumpangi mendarat di Bandara Supadio, Pontianak. Lalu ia melanjutkan perjalanan menggunakan mobil sewaan menuju sebuah desa terpencil di pedalaman. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Hutan-hutan lebat menjulang di kanan kiri jalan, menciptakan suasana yang sunyi dan menekan. Sopir yang mengantarnya, seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata tajam, sesekali meliriknya melalui kaca spion. "Anda yakin ingin ke sana, Pak?"
Tanya sang sopir dengan nada rendah. Arman menoleh, menatap pria itu dengan penuh tanya. Kenapa? Sopir itu menghela napas. Tempat itu bukan tempat biasa. Banyak orang pergi ke sana, tapi tidak semuanya kembali dalam keadaan yang sama. Arman merasakan bulu kuduknya meremah, tapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya membalas dengan senyuman tipis. Saya hanya ingin bertemu seseorang, itu saja. Tak lama, mereka tiba di sebuah gerbang kayu besar yang sudah lapuk dengan tulisan pudar yang tak bisa lagi terbaca. Di balik gerbang itu, jalan tanah berliku menuju sebuah perkampungan kecil yang nyaris tersembunyi oleh lebatnya hutan. Saat ia turun dari mobil, seorang pria tua dengan pakaian serba hitam sudah berdiri menunggunya. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti burung hantu. Ki Barong, sang dukun sakti. Kau sudah siap membayar harga untuk kekuasaan. Suaranya dalam dan menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Arman menelan ludah, tapi ia tetap mengangguk. Baik, kata Ki Barong sambil berbalik, berjalan masuk ke dalam gubuknya yang remang. Ikut aku. Di dalam aroma dupa menyengat menusuk hidung. Cahaya temaram dari beberapa lilin menerangi ruangan yang penuh dengan patung-patung aneh dan tengkorak hewan. Ki Barong duduk di hadapan Arman, menyalakan sebuah mangkuk berisi arang dan kemenyan. Asap tebal naik ke udara, membentuk bayangan yang bergerak seolah hidup. Kau ingin menang, kau ingin kekayaan, kau ingin kekuasaan, gumam Ki Barong sambil menutup matanya. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Untuk itu, kau harus memberikan tumbal. Arman sudah menduganya, tapi ia tetap bertanya, tumbal seperti apa? Manusia, orang yang memiliki ikatan darah denganmu. Jantung Arman berdegup lebih cepat. Ia tidak bereaksi langsung, hanya menatap dukun itu dalam diam. Semakin dekat ikatan darahnya, semakin besar kekuatan yang kau dapatkan. Lanjut Ki Barong. Jika kau ingin menang tanpa hambatan, kau harus mengorbankan orang-orang terdekatmu. Arman berpikir sejenak. Wajah keluarganya melintas di benaknya. Saudara, sepupu, paman yang telah membesarkannya sejak kecil. Apakah ia benar-benar tega? Tapi kemudian, ia mengingat sesuatu. Kekuasaan menuntut pengorbanan. Tanpa ragu lagi, ia mengangguk. Saya setuju. Ki Barong tersenyum tipis. Ia meraih sebuah pisau kecil dan melukai telapak tangan Arman, membiarkan darahnya menetes ke dalam mangkuk berisi arang yang masih menyala. Dengan darah ini, perjanjianmu dimulai. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi kau harus memenuhi janji ini. Jika tidak, mereka akan datang mencarimu. Asap di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, berputar-putar di sekeliling Arman. Ia mendengar suara bisikan, tidak hanya satu, tetapi banyak, seolah-olah ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengintainya. Ki Barong membuka matanya yang kini bersinar merah. Pergilah, tunggu dan lihat bagaimana kekuatan ini bekerja untukmu. Arman bangkit dari tempat duduknya. Saat ia melangkah keluar dari gubuk itu, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Udara malam terasa lebih berat. Hutan di sekelilingnya terasa lebih gelap. Dan di kejauhan, sepasang mata merah mengawasinya dalam kegelapan. Arman kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Ia telah membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Tapi tidak ada waktu untuk ragu. Pemilu semakin dekat, dan ia butuh modal besar untuk kampanyenya. Setibanya di rumah, ponselnya berdering. Itu dari Nando, sepupunya yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. Bang, besok tuh kita ketemuan ya. Aku ada informasi soal sponsor buat kampanye, kata Nando. Arman menghela napas.
Ia menatap bayangannya di cermin. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Hatinya bergetar, tapi ia sudah memilih jalannya. "Baik, kita bertemu di kafe biasa," jawabnya. Malam itu Arman tidak bisa tidur. Ia teringat perkataan Ki Barong. Semakin dekat ikatan darahnya, semakin besar kekuatan yang kau dapatkan. Nando adalah sepupunya. Hubungan darah mereka cukup dekat. Jika ia yang pertama dikorbankan, maka uang dan kekuasaan akan lebih cepat datang. Arman menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi suara di dalam kepalanya berbisik, "Kau ingin menang, bukan?" Ia akhirnya bangkit dari tempat tidurnya dan keluar ke balkon. Udara malam terasa dingin menusuk, namun sesuatu yang lebih mencekam membuatnya merinding. Di halaman belakang rumahnya, ada sosok hitam bertubuh besar dengan rambut panjang dan taring tajam. Makhluk itu berdiri diam, hanya menatap Arman, seolah menunggu perintah. Arman menelan ludah. Tumbal pertama harus diberikan. Keesokan harinya, Arman bertemu Nando di kafe. Mereka mengobrol santai, membahas strategi kampanye. Arman berusaha tetap tenang, meski pikirannya penuh dengan keputusan yang akan ia buat. Saat mereka selesai, Nando berdiri dan menepuk bahu Arman. "Bang, aku yakin kamu pasti menang. Aku bakal dukung terus," katanya dengan senyum lebar. Arman hanya tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan, Do," katanya pelan. Beberapa jam kemudian, kabar kematian Nando tersebar di grup keluarga. Ia ditemukan tewas di kamar kosnya. Penyebabnya, serangan jantung mendadak. Istrinya mengatakan bahwa semalam Nando sempat menghubunginya dengan suara gemetar. Ada sesuatu di dalam kamar. Gelap, besar. Aku nggak bisa bergerak. Sambungan terputus. Dan beberapa menit kemudian, Nando ditemukan tak bernyawa dengan wajah penuh ketakutan. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Keluarga menganggapnya sebagai musibah. Tidak ada yang mencurigai Arman. Sementara itu, keesokan harinya, rekening Arman mendadak terisi miliaran rupiah dari sumber yang tak terlacak. Arman duduk di kursinya, menatap notifikasi saldo di ponselnya. Tangannya bergetar. Tumbal pertama telah diterima. Di sudut ruangan, bayangan hitam itu masih berdiri, kini lebih besar dari sebelumnya. Ia lapar. Arman tahu, ini baru permulaan. Setelah kematian Nando, Arman merasa lega sekaligus ketakutan. Perjanjian dengan Ki Barong terbukti nyata. Uang miliaran rupiah mengalir ke rekeningnya dalam waktu singkat. Kini, kampanyenya berjalan lebih mulus. Spanduk besar dengan wajahnya menghiasi jalan-jalan kota. Iklan digital di media sosial semakin masif, dan tim suksesnya bekerja lebih giat dari sebelumnya. Lawan politiknya mulai waspada. Arman bukan lagi kandidat biasa. Ia telah menjadi ancaman serius. Namun kemenangan itu memiliki harga. Makhluk hitam itu belum pergi. Beberapa hari setelah pemakaman Nando, kabar duka kembali mengguncang keluarga Arman. Gilang, adik sepupunya, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Penyebab kematiannya, serangan jantung mendadak. Tetapi ada satu keanehan. Mayatnya ditemukan dalam kondisi yang lebih mengerikan daripada Nando. Tetangga yang pertama kali menemukan tubuh Gilang mengatakan bahwa rumahnya penuh dengan cakar-cakar hitam di dinding, seperti bekas tangan besar yang mencengkeram tembok. Wajah Gilang lebih mengerikan. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar seperti ingin berteriak, dan ada luka lebam di lehernya. Salah satu saksi mengatakan bahwa malam sebelum kematiannya, ia sempat mendengar Gilang berteriak di tengah malam, "Pergi, jangan dekati aku nggak kenal kamu. Siapa kamu? Jangan."
Lalu suara dentuman keras diikuti keheningan. Ketika pintu rumahnya dibuka keesokan paginya, Gilang sudah tak bernyawa. Keluarga kembali berduka. Beberapa mulai berpikir bahwa ini adalah kutukan atau kesialan yang menimpa keluarga mereka secara berturut-turut. Namun Arman tahu ini bukan kebetulan. Makhluk hitam itu masih ada di dekatnya. Bahkan, kini Arman mulai merasakan kehadirannya lebih sering. Tiap malam, ia merasakan hawa dingin yang aneh di dalam rumahnya. Tiap ia melihat ke cermin, bayangan hitam itu sering terlihat berdiri di belakangnya. Tiap ia tertidur, ia selalu mendengar bisikan di telinganya. Suara lirih, berat, dan menyeramkan. Tumbal berikutnya. Lebih banyak, lebih dekat. Arman mulai terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Tidurnya tidak nyenyak, dan ia semakin paranoid. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu dalam. Jika ia berhenti memberikan tumbal, makhluk itu akan menagih nyawanya. Kampanyenya semakin agresif. Survei menunjukkan bahwa popularitas Arman meningkat pesat. Ia semakin yakin bahwa kemenangan hanya tinggal selangkah lagi. Namun, ada satu hal yang membuatnya bimbang. Paman yang telah membesarkannya, Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup Arman. Ketika orang tua Arman meninggal dalam kecelakaan, Pak Rahmatlah yang merawatnya, menyekolahkannya, dan mendukung semua impiannya. Bahkan sekarang, Pak Rahmat adalah orang yang selalu memberi nasihat, mendukungnya dalam politik, dan ikut mengurus strategi kampanye. Tapi Arman tahu, jika ia ingin memastikan kemenangan, tumbal harus terus diberikan. Malam itu, saat mereka sedang berbincang di ruang tamu, Arman memandangi pamannya dengan tatapan kosong. Pak Rahmat menyesap tehnya sambil tersenyum. "Kamu pasti menang, Nak. Aku yakin. Tapi ingat, jangan sampai mengorbankan prinsipmu." Arman tersenyum kecil, tapi hatinya dingin. "Terima kasih, Paman." Ia tahu, ini adalah malam terakhir bagi Pak Rahmat. Malam terakhir pukul 2 dini hari. Pak Rahmat yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena suara aneh di luar kamar. Seperti langkah kaki, tapi bukan langkah kaki manusia. Ia mencoba mengabaikannya. Namun suara itu semakin dekat. Saat ia beranjak dari ranjang dan membuka pintu kamar, koridor rumah gelap pekat. "Arman?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu kamar berkedip-kedip. Pak Rahmat melangkah mundur. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu ia melihatnya. Di sudut ruangan, dalam bayangan temaram, sosok hitam itu berdiri diam. Bertubuh tinggi, rambut panjang menjuntai, taring mencuat dari mulutnya. Pak Rahmat membeku. Napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Makhluk itu bergerak cepat ke arahnya, mencengkeram lehernya dengan tangan besar yang kukunya panjang seperti belati. Pak Rahmat berusaha melawan, tetapi tubuhnya membeku. Dalam detik-detik terakhir, ia hanya bisa melihat mata merah menyala dari makhluk itu, penuh kebencian dan kelaparan. Lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Pak Rahmat ditemukan tewas di tempat tidurnya. Penyebabnya, serangan jantung mendadak. Namun wajahnya penuh ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, seperti ingin berteriak sebelum napas terakhirnya hilang. Dan di dinding kamar, ada bekas cakaran panjang yang menembus kayu. Arman menerima kabar itu dengan wajah datar. Di dalam dirinya, ia sudah mati rasa. Ia hanya menatap keluar jendela, di mana bayangan hitam itu kini berdiri di halaman rumahnya. Ia tahu makhluk itu masih lapar, dan pemilu belum selesai.
Pemilu tinggal beberapa hari lagi. Popularitas Arman melambung tinggi. Setelah kematian pamannya, takdir seolah berpihak padanya. Dukungan semakin deras, tim sukses semakin solid, dan para pesaingnya mulai goyah. Namun di balik gemerlap kampanye dan dukungan rakyat, Arman semakin dihantui teror dari makhluk hitam itu. Malam demi malam, ia tak bisa tidur nyenyak. Makhluk itu selalu ada. Di cermin, di sudut kamar, bahkan di belakang orang-orang yang berbicara dengannya. Kadang ia melihatnya sekilas, berdiri diam tanpa suara. Kadang ia mendengar bisikannya di telinga. Masih ada yang harus kau berikan. Arman tahu, tumbal terakhir belum diberikan. Hari pemungutan suara tiba. Kota dipenuhi oleh spanduk, poster, dan baliho raksasa bergambar wajah Arman yang tersenyum percaya diri. Warga berbondong-bondong ke TPS. Media melaporkan bahwa pemilu kali ini adalah yang paling ketat, tetapi Arman memiliki peluang terbesar untuk menang. Di balik layar, tim suksesnya bekerja keras, mengawal jalannya pemilu dengan berbagai strategi licik, dari menyuap petugas hingga memastikan rivalnya tidak mendapatkan cukup suara di wilayah strategis. Namun, di tengah hiruk-pikuk kemenangan yang hampir pasti, Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin menyelimuti sekelilingnya, bahkan di siang bolong. Suara bisikan semakin jelas di telinganya, dan di setiap kerumunan, ia melihat sosok makhluk itu berdiri diam menatapnya. Hingga akhirnya, hasil resmi diumumkan. Arman menang. Ia resmi menjadi bupati baru dengan perolehan suara tertinggi. Sorak-sorai bergema. Tim suksesnya berpelukan, media berlomba-lomba meliputnya, dan rakyat bersorak-sorai merayakan kemenangan. Namun Arman hanya berdiri diam di tengah euforia itu. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Di antara kerumunan yang bersorak untuknya, ia melihat Nando, Gilang, dan Pak Rahmat. Mereka tersenyum, tetapi wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Arman menutup matanya, menggelengkan kepala. Saat ia membuka matanya kembali, mereka sudah tidak ada. Namun suara bisikan masih terdengar jelas. Kau belum memenuhi janjimu. Arman tersentak. Ia tahu apa yang dimaksud. Tumbal terakhir belum diberikan, dan ia tak bisa menghindar selamanya. Beberapa hari setelah kemenangan besar itu, Arman dan timnya mengadakan pesta besar-besaran di sebuah villa mewah di Bali. Pesta itu bukan hanya untuk merayakan kemenangan, tetapi juga untuk melupakan semua kejadian buruk yang telah terjadi. Tim suksesnya bersulang, merayakan hasil kerja keras mereka. Arman, meski masih dihantui perasaan tidak nyaman, mencoba larut dalam euforia itu. Ia menyewa musisi terkenal, menyuguhkan makanan mahal, dan bahkan mengundang wanita-wanita penghibur untuk memuaskan dirinya dan rekan-rekannya. Namun, malam itu bukan malam kemenangan. Malam itu adalah malam pembalasan. Villa mewah di Bali itu penuh dengan cahaya, musik, dan tawa. Tim sukses Arman merayakan kemenangan dengan minuman beralkohol, tarian liar, dan suara musik yang menghentak. Arman duduk di sofa besar di tengah ruangan, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan rekan-rekan politiknya yang mabuk kemenangan. Namun, di balik kegembiraan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Lampu di sudut ruangan sesekali berkedip, dan di antara wajah-wajah yang tersenyum, ia sekali lagi melihat Nando, Gilang, dan Pak Rahmat berdiri diam di pojok ruangan. Mereka menatapnya, tidak bicara, tidak bergerak. Arman mencoba mengalihkan pikirannya, mengambil segelas minuman dan meneguknya cepat. Malam ini untuk kita, teman-teman, serunya
mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sorak-sorai kembali bergema. Namun di sudut lain ruangan, bayangan hitam itu mulai muncul. Arman mengerjapkan mata, mencoba memastikan apakah itu hanya ilusi. Tapi makhluk itu semakin jelas. Tinggi, hitam, rambut panjang menjuntai, taring tajam berkilat dalam redup cahaya. Dan kali ini, makhluk itu bergerak. Ia berjalan pelan, menembus kerumunan orang yang tidak menyadarinya. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Arman mulai panik. Ia bangkit dari sofa, mencoba mencari udara segar. "Aku mau ke kolam sebentar," katanya kepada beberapa orang yang duduk di dekatnya. Ia berjalan cepat menuju kolam renang pribadi di belakang villa. Namun saat ia sampai di sana, udara semakin dingin. Musik di dalam ruangan terdengar sayup, dan lampu di sekitar kolam mulai berkedip pelan. Arman berdiri di tepi kolam, mengatur napas. Ia merasa sesak. Lalu, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Arman tertegun. Ia menggerakkan tangannya ke kiri, tetapi bayangannya di air tetap diam. Lalu mata bayangan itu berubah menjadi merah. Arman tersentak mundur, tapi tangan hitam besar muncul dari dalam air dan mencengkeram pergelangan kakinya. Tidak. Ia mencoba berpegangan pada tepian kolam, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Klop! Tubuhnya ditarik masuk ke dalam air. Arman meronta, mencoba berenang ke atas, tetapi ia merasakan sesuatu menahan tubuhnya di bawah air. Matanya melebar dalam kegelapan air. Di bawah sana, sosok makhluk hitam itu berada bersamanya. Dekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Arman. Taringnya menyeringai, matanya bersinar merah, dan kemudian makhluk itu membuka mulutnya dan berbisik, "Tumbal terakhir adalah dirimu sendiri." Lalu semuanya menjadi hitam. Pagi harinya, tubuh Arman ditemukan mengambang di kolam renang. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan, dan mulutnya terbuka lebar seperti hendak berteriak. Tidak ada tanda-tanda luka, tidak ada jejak perkelahian. Hasil pemeriksaan, serangan jantung mendadak. Tim suksesnya, yang masih mabuk pesta semalam, tidak bisa memahami bagaimana seorang pria sehat bisa meninggal begitu saja di dalam kolam. Beberapa orang mulai berbisik bahwa ini adalah karma, bahwa Arman bukanlah pemenang sejati, tetapi hanya boneka yang telah dijual kepada kegelapan. Dan kini, perjanjian itu telah ditutup dengan harga yang paling mahal, nyawanya sendiri. Ya, berita kematian Arman mengguncang kota. Seorang bupati terpilih yang baru saja menikmati kemenangan ditemukan tewas di villa mewahnya di Bali. Penyebabnya resmi diumumkan sebagai serangan jantung mendadak, tetapi banyak yang tidak percaya. Ia sehat-sehat saja sebelum pesta. Tidak ada riwayat penyakit jantung. Bagaimana mungkin seorang pria muda mati begitu saja di dalam kolam? Desas-desus mulai menyebar. Ada yang percaya bahwa ini konspirasi politik, ada yang menganggapnya sebagai kutukan karena mengkhianati keluarga, dan ada pula yang mengatakan bahwa Arman telah bermain dengan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Namun hanya Arman sendiri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari setelah pemakamannya, seorang petugas kebersihan yang bekerja di villa tempat Arman meninggal mengalami kejadian aneh. Saat membersihkan kamar tidur utama, ia melihat sesuatu di dinding. Bekas cakaran. Bekas itu tidak ada sebelumnya. Dan tidak ada binatang buas di dalam villa. Yang lebih mengerikan, saat ia menatap cermin kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Seketika, ia berlari keluar, meninggalkan pekerjaannya selamanya. Kisah villa itu tersebar luas. Villa mewah yang dulunya penuh pesta kini ditinggalkan.
Orang-orang yang masuk ke sana sering mendengar bisikan di malam hari. Tumbal, tumbal terakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa sosok Arman masih terlihat di tepi kolam renang, menatap ke dalam air dengan mata kosong. Kematian Arman tidak menghentikan permainan politik. Beberapa tokoh politik melihat ini sebagai kesempatan. Pemilu ulang diadakan, dan rival-rival Arman kini bersaing untuk merebut posisinya. Namun salah satu kandidat yang paling kuat adalah salah satu mantan tim sukses Arman. Pria itu ambisius, cerdas, dan kini ia berada di puncak kekuasaan. Suatu malam, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jika kau ingin menang, datanglah ke Kalimantan. Ada jalan lain untuk mendapatkan kekuasaan. Ia terdiam, menatap layar ponselnya. Matanya berkilat penuh ambisi. Dan roda kutukan itu pun berputar kembali.